Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada Saudara Yoni Dores, asistennya, dan kuasa hukum pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif. Saya mewakili peserta. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan penyanyi dangdut Lesti Kejora masih menggema dan menambah daftar panjang perselisihan yang terjadi antara penyanyi dan pencipta lagu. Sengkarut polemik hak cipta yang menyeret istri Rizky Bilar ke dalam pusaran kasus sampai kini masih menjadi sorotan dan banyak menuai beragam komentar. Setelah lama tak terdengar gaungnya, Lesti Kejora akhirnya buka suara menanggapi berbagai tuduhan miring yang dilontarkan Yoni Dores. Melalui kuasa hukumnya, pedangdut kelahiran Jawa Barat itu menepis semua tuduhan Yoni Dores, termasuk tudingan tidak menolak bertemu dengan Yoni Dores yang pada saat itu mendatangi kediaman Lesti Kejora di Jakarta. Tidak hanya itu, kuasa hukum Lesti Kejora, Sadrak Sesko Adi, juga membantah pernyataan sepihak Yoni Dores yang menyebut manajemen Lesti tidak menanggapi somasi yang dilayangkannya. Dalam jumpa persnya, kuasa hukum Lesti juga memperlihatkan bukti jika kliennya sudah memberikan surat balasan atas somasi yang dilayangkan Yoni Dores. Dan berikut bantahan-bantahan dari pihak Lesti Kejora untuk menjawab tudingan miring yang dialamatkan Yoni Dores. Saya sebagai perwakilan kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemberitaan teman-teman media semua. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika Saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025, dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak. Diam tentu saja tidak menyelesaikan masalah. Barangkali karena alasan itu pula yang membuat Lesti akhirnya buka suara meski hanya diwakili kuasa hukumnya. Salah satu yang disangkal dari pihak Lesti mengenai inti permasalahannya yang berujung pelaporan di Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum Lesti menyebut jika kliennya sama sekali tidak mengcover lagu ciptaan Yoni Dores dan mengunggahnya ke platform digital seperti YouTube. Persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa
cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Meski dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta hingga terancam penjara dan denda 1 miliar atas pasal yang disangkakannya, ternyata ada satu yang membuat Lesti dibuat geram, yakni pernyataan tak pantas yang keluar dari tim Yoni Dores, termasuk asistennya, yang dianggap telah menjatuhkan marwahnya sebagai penyanyi profesional yang karirnya sedang melejit. Atas hal itulah Lesti disebut-sebut tidak sungkan memberi perlawanan. Lantas benarkah Lesti siap menempuh jalur hukum? Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya, dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan, dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan, dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Di sisi lain, pihak Yoni Dores melalui kuasa hukumnya masih membuka pintu perdamaian dari pihak Lesti jika yang bersangkutan mempunyai itikat baik untuk membuka keran komunikasi yang sampai dengan saat ini masih tertutup rapat. Mengingat sedari awal Yoni Dores tidak ingin memperkarakannya hingga ke jalur hukum, namun berbagai upaya jalan kekeluargaan yang ditempuhnya tidak membuahkan hasil, hingga terpaksa menempuh jalur hukum. Bak Gayung bersambut, kuasa hukum Lesti menyambut baik keinginan dari pihak Yoni Dores. Bahkan Lesti Kejora dan tim kuasa hukumnya siap bertemu jika ada undangan perdamaian. Silakan, jangankan kita. Proses hukum masih menyediakan ruang yang namanya restoratif justice. Jadi istilahnya apapun itu kemungkinan itu pasti ada. Ya kalau mau berbicara perdamaian, kami juga tidak merasa ada pertikaian sih sampai saat ini. Tidak ada yang namanya kami menyebutkan Bapak Yoni adalah musuh kami atau apa, itu tidak ada sama sekali. Silakan kalau mau berkomunikasi, kan sudah banyak ya dari instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan. Saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika pun memang mendapatkan undangan. Ya, alhamdulillah. Karena itu saya tidak punya pikiran jahat, pikiran busuk sama Lesti untuk memeras, apalagi bahasa-bahasa netizen. Haram buat saya. Saya masih bisa cari duit walaupun sedikit. Buat spiring aja masih bisa cari. Gitu. Dari awal nggak ada niat apapun, nggak ada motif apapun. Jadi kapanpun semuanya kembali lagi ke Pak Yoni Dores karena memang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuman
Lakanya kalau udah berjalan menuju tujuan, lakanya nggak mungkin berhenti di satu tempat gitu lah. Dia harus sampai ke tujuan. Kronologis pelaporan ini kan udah disampaikan dari awal, bahwasanya awalnya cuman menanyakan informasi, istilahnya tegurannya, istilahnya kalau memang itu memang Lesti yang nyanyiin, akun-akun Lesti ditulis dong nama penciptanya kan gitu kan, itu awalnya. Kisruh berkepanjangan antara Lesti Kejora dengan pencipta lagu Yoni Dores memang cukup mengejutkan. Baik Lesti maupun Yoni Dores dikenal luas sebagai musisi cukup berpengaruh di belantika musik Indonesia. Tak heran jika banyak kalangan yang terkejut saat adik almarhum Dodi Dores itu melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta. Usai kasusnya viral dan mendapat respons beragam dari publik, Yoni Dores yang baru saja menggandeng Deoli Payumara sebagai kuasa hukum barunya, pihak Yoni Dores meluruskan inti laporannya terhadap Lesti Kejora. Pendek kata, bukan Lesti yang sebenarnya diincar tetapi aktor intelektual di balik cover lagu ciptaannya yang diupload ke platform musik dan digital seperti YouTube. Karena hal itulah pihak Yoni Dores sama sekali tidak memperkarakan kerugian royalti atas laporannya, melainkan memfokuskannya pada orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin diseretnya dengan pasal-pasal hukum Undang-Undang Pidana tentang pelanggaran hak cipta. Saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini. Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini kan. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi, dan memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora. Nggak bisa kita pungkiri ya, jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora. Dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni. Begitu. Nah, lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing, kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini. Begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaannya Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah. Kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya.
Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar undang-undang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.